Sebenarnya quarter life crisis ini kalau kita lihat sejak dulu itu memang sudah ada dan semakin marak ini di zaman-zaman sekarang ini. Ini krisis yang sangat banyak dialami anak-anak muda. Saya sering sekali ya bertemu dengan anak-anak muda yang sedang berjuang di fase ini. Banyak mempertanyakan terkait dengan eksistensinya sebagai seorang individu ini harus seperti apa kayak gitu. Atau juga dia bingung akan arah tujuannya ini bagaimana. Banyak sekali yang menjadikan media sosial itu sebagai suatu perbandingan orang lain dengan dirinya sendiri. Untuk beberapa teman-teman yang sedang mengalami fase ini, nah terkadang itu cukup buat dia tertekan. Karena kok teman saya di usia saya dia sudah ini berhasil kayak gitu, saya tidak, saya masih stuck di sini saja kayak gitu. Akhirnya itu yang menjadi overthinking kayak gitu ya, itu yang menjadi bahan pikiran. Sebenarnya di saat kita melihat pencapaian orang lain dengan sudut pandang yang positif, itu bisa menjadi suatu motivasi untuk kita jauh lebih baik lagi. Tapi di saat kita melihat suatu pencapaian dari orang lain itu dengan sudut pandang yang negatif, dalam artian kita malah membandingkan apakah kita bisa atau tidak, kita mampu atau tidak. Akhirnya kita mengalami suatu kebingungan, khawatir kayak gitu ya, stres. Itu banyak anak-anak yang masuk di usia rentan 18, 17, 18, 19, 20 kayak gitu ya, yang mempertanyakan apakah saya layak untuk terus hidup atau tidak sih, ya kayak gitu. Apakah saya mampu tidak sih melewati tekanan yang ada, baik itu dari perkuliahan kayak gitu kan, diri saya sendiri, keluarga, karena banyak sekali tuntutan yang sebenarnya ini kalau kita lihat tuntutan itu kan sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi bagaimana pribadi atau individu itu bisa merespon dengan baik atau tidak, atau dia punya coping stress yang oke atau tidak. Tapi terkadang banyak sekali yang di saat mendapatkan tekanan seperti itu malah tidak bisa punya coping stress yang baik. Akhirnya jatuhnya ke ini, fase ini yang mulai khawatir, bingung kayak gitu, memiliki keresahan sendiri di dalam hidup kayak gitu Rinto. Nah akhirnya itu yang perlu untuk dibantu kayak gitu, untuk diarahkan kembali supaya dia tahu nih, oke, tujuan hidupnya dia tuh apa, kedepannya itu dia mau apa, goalnya apa sih, mulai kejar apa yang berarti dalam hidup kayak gitu. Karena banyak anak-anak zaman sekarang mengejar sesuatu yang mungkin tidak berarti dalam hidupnya dia, karena yaitu pengaruh dengan media sosial dan lain sebagainya. Dia melihat, oh jadi ini enak, jadi itu enak, tapi dia tidak tahu apakah di saat dia mengejar itu berarti buat dirinya dia atau tidak. Penting sekali untuk kita mengejar apa yang berarti dalam hidup kita, yang pastinya itu melalui proses refleksi diri supaya kita tahu. Karena kalau kita bilang, oh saya tidak paham nih dengan diri saya, sebenarnya kita paham, hanya saja kita belum kembali melihat lebih dalam apa sih yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau saya bilang itu stres itu sangat baik, karena di saat kita stres itu, kalau kita mampu untuk melihat stres sebagai suatu hal yang positif, itu jadi sebuah alarm dalam diri kita Rinto. Jadi alarm ini kan bersifat untuk mengingatkan kita kembali kayak gitu kan. Oke, saya harus apa dan bagaimana. Apa yang sudah dipilih, apa yang sudah dijalani, sebenarnya kita kembali untuk mengingat kembali kenapa saya memulai dan mengambil pilihan ini. Ingat kembali tujuan-tujuan kita kayak gitu. Ingat kembali supaya kita kembali punya semangat. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat keren pastinya, yaitu quarter life crisis, menghadapi ketakutan menjadi dewasa. Banyak orang mengalami kondisi atau perasaan ketidakpastian dan kecemasan ketika memasuki usia 20-an atau usia dewasa awal. Dan krisis di awal periode ini atau di krisis di seperempat abad atau yang kita kenal dengan istilah quarter life crisis ini merupakan topik yang rasa-rasanya hangat dan juga penting untuk kita diskusikan pada kesempatan-kesempatan, terutama pada kesempatan ini. Karena quarter life crisis ini bisa membuat kita merasa tertekan, merasa terjebak, dan juga kebingungan tentang arah hidup kita ke depannya. Dan mungkin juga teman-teman Undana banyak yang saat ini mungkin bertanya-tanya tentang apa sih quarter life crisis, mengapa quarter life crisis terjadi, dan mungkin juga secara tidak sadar teman-teman Undana juga banyak yang sedang mengalami fase ini. So, pada kesempatan ini di Undana Podcast kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang apa sih itu quarter life crisis, mengapa quarter life crisis terjadi, dan bagaimana kita sebagai anak muda yang rentan terhadap fase ini, mengalami fase ini, bagaimana kita menghadapi quarter life crisis ini.
Dan tentunya di podcast ini kita juga akan mengupas tuntas strategi menghadapi ketakutan tentang masa depan terutama, dan juga bagaimana kemudian kita membangun masa depan yang bermakna. Kalau bicara tentang quarter life crisis ini kan dekat sekali dengan anak muda zaman sekarang, orang bilang kayak Gen Z gitu Pak. Nah kira-kira sebenarnya quarter life crisis sendiri itu apa sih Pak? Mungkin kalau banyak orang yang tahu, tapi mungkin ada banyak juga yang masih belum terlalu familiar dengan istilah ini. Kira-kira itu bisa dijelaskan bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi quarter life crisis ini sebenarnya kan suatu istilah yang baru-baru saja hype, Iya, kayak gitu ya. Iya, betul, Kalau Pak. kita lihat ke zaman balik saya, zaman kuliah, ini belum begitu hype istilah ini. Iya. Tapi ini baru saja hype di zaman sekarang. Zaman sekarang, Atau ya, yang biasa kita kenal dengan anak-anak generasi Z ini. iya, betul. Dan kalau kita bilang quarter life crisis ini memang kalau Indonesianya itu kan ini krisis seperempat Seperempat baya atau abad kayak gitu ya. Jadi ini banyak sekali terjadi di rentan anak usia 18 sampai dengan 30 tahun kayak gitu. Jadi ini krisis yang sangat banyak dialami anak-anak muda khususnya saat ini, dan dalam berpraktek pun ya saya sering sekali ya bertemu dengan anak-anak muda yang sedang berjuang di fase ini, banyak mempertanyakan terkait dengan eksistensinya sebagai seorang individu ini harus seperti apa kayak gitu, atau juga dia bingung akan arah tujuannya ini bagaimana. Dan pastinya kan dengan berbagai tekanan yang ada ya, baik itu internal ataupun eksternal. Internal itu baik dari dalam diri dia, dan eksternal itu misalkan dari lingkungan pertemanan, keluarga, kayak gitu. Jadi itu singkatnya terkait dengan quarter life crisis. Oke, berarti memang quarter life crisis ini rentan terjadi di anak muda berarti ya Pak? Iya, sangat rentan terjadi. Tadi kan Bapak bilang sebenarnya quarter life crisis ini istilahnya baru muncul di generasi-generasi sekarang ya. Waktu Bapak kuliah itu belum terlalu familiar. Tapi fenomena itu apakah memang ada atau baru istilahnya yang ada? Kalau fenomenanya itu pastinya sudah ada sejak dulu, tapi mungkin di zaman-zaman yang sebelum ini kan, Iya, fase betul. sebelum ini memang belum yang begitu hype istilah-istilah psikologi kayak gitu. Kalau sekarang kan kita banyak menemukan istilah-istilah psikologi di lingkungan anak-anak muda kayak Iya, gitu, dan istilah-istilah terkadang populer. dan terkadang banyak disalahartikan dan disalahgunakan kayak gitu. Contoh misalkan kita berhadapan dengan stres nih dalam hidup atau kebingungan dalam hidup, sebenarnya wajar atau tidak kayak gitu kan. Dia baru mengalami satu fase, dua fase stres dalam hidup, dia langsung mendiagnos dirinya dia mengalami quarter life crisis. Atau misalkan orang bilang healing kayak gitu ya. Healing itu kan dalam artian menyembuhkan, tapi terkadang banyak yang mengartikan healing itu liburan kayak gitu kan. Padahal dalam proses menyembuhkan itu kan sakit, butuh proses yang panjang kayak gitu kan. Tidak sesingkat misalkan kalau kita punya masalah kita lari kayak gitu, langsung masalahnya hilang, kan tidak seperti itu. Jadi banyak sekali istilah-istilah psikologis yang sebenarnya baru saja muncul kayak gitu di permukaan dan digunakan agak kurang bijak terkadang kayak gitu. Oh, Rinto. jadi memang munculnya berbagai macam istilah termasuk quarter life crisis ini baru muncul belakangan ini, tapi sebenarnya kondisi-kondisi itu sudah ada sebelumnya, dan munculnya istilah-istilah ini juga tidak jarang ya disalahartikan atau dalam penggunaannya itu ternyata tidak kurang tepat begitu ya Pak. Oke, nah ini kita bicara tentang quarter life crisis, mungkin Bapak bisa sampaikan ke kita kenapa kemudian ini bisa spesifik, ini mohon diklarifikasi juga, apakah memang ini hanya terjadi di usia ini saja atau memang fenomena ini terjadi di usia-usia lain juga, dan kira-kira kenapa bisa seperti itu Pak? Oke, baik. Nah jadi kalau fase quarter life crisis ini atau krisis seperempat baya atau abad ini memang secara penelitian ya, secara psikologis itu ini fase yang terjadi di anak usia 18 tahun sampai di 30-an kayak gitu. Ini kalau kita lihat kan kalau secara psikologis ini dewasa awal ya, sampai di dewasa pertengahan kayak gitu kan. Ini banyak sekali anak-anak muda yang mencari terkait dengan eksistensinya sebagai seorang individu itu di lingkungan pertemanan atau di dirinya sendiri ini seperti apa kayak gitu. Nah, mulai mempertanyakan, mulai bingung dengan dirinya, arah tujuan hidupnya ini sebenarnya mau kemana kayak gitu kan. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini kalau kita lihat sejak dulu itu memang sudah ada, dan semakin marak ini di zaman-zaman sekarang ini kayak gitu.
Jadi ini memang fase yang dimana anak-anak muda itu mulai kebingungan. Sebenarnya dia itu mau kemana arah tujuannya. Lalu ini tuntutan keluarga atau dia punya ekspektasi yang cukup tinggi akan dirinya, tapi ekspektasi itu tidak dibarengi dengan ini realita yang ada itu seperti apa kayak gitu. Jadi dia mempush dirinya sendiri tapi dia tidak tahu batasan kemampuannya itu seperti apa. Nah itu kan atas dasar perbandingan kayak gitu kan. Sedangkan dia harus tahu dulu nih kemampuan dirinya seperti apa supaya dia bisa survive kayak gitu kan. Kalau dia berhadapan dengan stres, dia berhadapan dengan suatu tekanan, dia harus apa. Tapi terkadang kalau kita sudah punya suatu ekspektasi yang tinggi, tapi kita tidak bisa rasional dalam memikirkan hal itu, terkadang kalau kita tidak bisa mencapainya, itu yang akan dipertanyakan kembali, apakah saya layak atau tidak, kayak gitu kan. Apakah saya mampu atau tidak, kok teman-teman saya mampu, saya tidak bisa, kayak gitu kan. Nah akhirnya itu menjadi bahan pikirannya sendiri, yang jatuhnya nanti malah overthinking, akhirnya timbul masalah-masalah psikologis lainnya. Oh jadi sebenarnya memang persoalan-persoalan psikologis yang terjadi di usia-usia ini, terutama kalau kita bicara tentang quarter life crisis ini, memang bermuara ke itu ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan gitu ya. Tingginya ekspektasi dengan sebenarnya kapasitas diri seperti apa begitu. Oke, jadi memang sebenarnya penting juga ya untuk anak-anak muda nih mengenal, yang paling pertama mengenal diri barangkali ya Pak ya, untuk bisa tahu kira-kira kapasitasnya apa, terus untuk menentukan arahnya kemana begitu ya. Oke, ini Pak sebenarnya tadi kita sudah bicara sebenarnya secara umum ya, faktor-faktor apa sih yang sebenarnya mempengaruhi atau berkontribusi pada krisis ini. Mungkin ada faktor-faktor lainkah mungkin yang tadi selain ada tekanan dari internal maupun eksternal, mungkin ada faktor-faktor lain mungkin yang berpengaruh terhadap munculnya krisis ini. Oke baik, kalau kita golongkan tekanan untuk quarter life crisis ini ya, itu internal dan eksternal. Internal pastinya itu datang dari diri kita sendiri, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, terkait dengan ekspektasi kita dan kita tidak bisa rasional dalam memikirkan ini hal tersebut. Lalu eksternalnya itu salah satu yang kita bisa ambil contoh, maraknya media sosial saat ini kayak gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat media sosial ini kan baik dan buruknya tergantung kita ya. Bagaimana cara kita ini menggunakan ini media sosial itu dengan bijak atau tidak. Tapi kan terkadang banyak sekali yang menjadikan media sosial itu sebagai suatu perbandingan ini orang lain, pencapaian orang lain ya, dengan dirinya sendiri. Sedangkan kita tidak pernah tahu apa yang diposting orang lain itu ini seperti apa. Dia juga berproses untuk mendapatkan hal itu kayak gitu kan. Tapi kan terkadang banyak orang yang posting tentang senang-senangnya saja. Tentang susahnya tidak kayak gitu. Atau dia posting tentang pencapaian yang dia dapat di usia yang masih muda. Nah, itu mungkin untuk beberapa teman-teman yang sedang mengalami fase ini, nah terkadang itu cukup nih buat dia tertekan. Karena kok teman saya di usia saya dia sudah ini berhasil kayak gitu, saya tidak, saya masih stuck di sini saja kayak gitu. Akhirnya itu yang menjadi overthinking kayak gitu ya, itu yang menjadi bahan pikiran kayak gitu. Jadi pengaruh media sosial ini sebenarnya sangat berpengaruh. Apalagi di zaman sekarang media sosial itu kayaknya anak-anak muda bangun tidur pun langsung ya cek handphone, betul, Instagram betul. Kayak gitu ya. Gen Z banget. Jadi ini baik sebenarnya menggunakan media sosial, tapi memang harus dengan sangat bijak kayak gitu. Kalau kita menggunakan media sosial hanya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak bisa seperti itu karena pasti kita akan tertekan sendiri. Oke, berarti ketidakpastian atau kecemasan-kecemasan, kekhawatiran tentang masa depan, lalu persoalan-persoalan psikologis yang dialami di masa-masa ini juga sebenarnya media sosial ini punya kontribusi yang cukup besar ya Pak. Ya, yang tadi seperti Bapak bilang, ketika kita melihat ada orang memposting tentang kesuksesan, keberhasilan terutama di usia muda, itu akan menjadi membuat kita menjadi itu jadi bahan perbandingan untuk diri. Nah ini Pak, sebenarnya tuh akhir-akhir ini saya juga sering
dengar ya istilah ini romantisasi kesedihan. Tapi ini kebetulan ini lagi bahas media sosial. Apakah ini juga sebenarnya berkontribusi juga pada ini krisis ini? Jadi kayak yang saya dengar tuh begini Pak, ada yang melihat orang konten-konten sedih di media sosial dan ketika saya misalnya dalam posisi yang lagi rentan atau lagi sedih, kemudian mengkonsumsi konten-konten yang serupa, akhirnya yang tadi fase sedih saya hanya sebentar tapi akhirnya jadi berkepanjangan karena diromantisasi dengan konten-konten seperti itu. Apakah itu juga bagian dari ini? Iya, itu menjadi salah satu bagian dari misalkan kita berhadapan dengan quarter life crisis juga kayak gitu kan. Nah, contohnya kayak gini Rinto, di saat kita sedang berada di fase yang kurang stabil secara mood atau perasaan kita, di saat kita ini mendapatkan informasi dari media sosial atau kita mengkonsumsi suatu hal yang kurang positif terhadap diri kita, pasti itu akan sangat berpengaruh sama diri kita sendiri kayak gitu kan. Yang mungkin kita kalau kita levelkan kan ini sedihnya kita atau khawatirnya kita di level 5, saat kita mengkonsumsi hal-hal itu bisa naik levelnya. Bisa naik levelnya. Okay. Karena kita terpapar sama informasi-informasi yang ini kurang baik atau negatif ini. Tapi misalkan kita terpapar dengan informasi yang positif atau kita malah tidak menggunakan media sosial tapi kita banyak membangun relasi dengan lingkungan sekitar kita, kita mencari support system yang baik, itu pastinya akan ini membuat apa yang kita rasakan itu ini tidak terlalu dalam kayak gitu, jadi bisa ditekan sedikit. Oke, jadi ya balik lagi sebenarnya media sosial, kebijaksanaan kita mengelola media sosial seperti apa itu juga sangat mempengaruhi ya Pak. Iya, sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat faktornya ada dua, ada faktor internal, ada faktor eksternal ya, tekanan-tekanan itu tadi. Nah tadi balik yang tadi yang pertama tuh Pak sempat bilang kalau sekarang tuh sedang marak-maraknya fenomena itu kayak self-diagnose gitu ya Pak. Nah, ini sebenarnya sebelum kita maksudnya untuk orang yang ada di fase quarter life crisis atau anak-anak muda ini sebenarnya ada tidak gejala-gejala yang bisa diamati supaya mungkin tidak langsung mendiagnos tapi kalau ini tanda-tanda sepertinya sehingga saya butuh bantuan profesional misalnya kayak gitu. Ada tidak gejala-gejala atau tanda-tanda seperti itu yang bisa diamati? Oke, pastinya gejala-gejala yang bisa kita amati itu pasti ada kayak gitu ya. Bagaimana di saat kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, sebenarnya di saat kita melihat pencapaian orang lain dengan sudut pandang yang positif, itu bisa menjadi suatu motivasi untuk kita jauh lebih baik lagi. Tapi di saat kita melihat suatu pencapaian dari orang lain itu ini dengan sudut pandang yang negatif, dalam artian kita malah membandingkan apakah kita bisa atau tidak, kita mampu atau tidak. Akhirnya kita mengalami suatu kebingungan, khawatir kayak gitu ya, stres. Tapi kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa dan malah aktivitas yang biasanya kita bisa lakukan dalam kesehariannya kita itu tidak bisa kita lakukan dengan maksimal lagi. Atau kita malah ini melakukan segala sesuatu itu dengan kurang konsisten. Atau kita malah ini terlalu semangat, akhirnya tidak fokus dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya harus kita amati. Di saat kita sedang mengalami suatu proses itu ya kita coba untuk cari bantuan tenaga profesional. Karena banyak sekali di saat saya berpraktek, contohnya praktek online kayak gitu ya, itu banyak anak-anak yang masuk di usia rentan 18, 17, 18, 19, 20 kayak gitu ya, yang mempertanyakan apakah saya layak untuk terus hidup atau tidak sih, ya kayak gitu. Apakah saya mampu tidak sih melewati tekanan yang ada, baik itu dari perkuliahan kayak gitu kan, diri saya sendiri, keluarga, karena banyak sekali tuntutan yang sebenarnya ini kalau kita lihat tuntutan itu kan sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi bagaimana pribadi atau individu itu bisa merespon dengan baik atau tidak, atau dia punya coping stress yang oke atau tidak. Tapi terkadang di saat-saat ini ya, banyak sekali yang di saat mendapatkan tekanan seperti itu malah tidak bisa punya coping stress yang baik. Akhirnya jatuhnya ke ini, fase ini yang mulai khawatir, bingung kayak gitu, memiliki keresahan sendiri di dalam hidup kayak gitu Rinto. Nah akhirnya itu yang perlu untuk dibantu kayak gitu, untuk diarahkan kembali supaya dia tahu nih oke, tujuan hidupnya dia tuh apa, kedepannya itu dia mau apa, goalnya apa sih kayak gitu. Oke.
Oke, ini menarik tadi bicara tentang bagaimana coping stressnya seperti apa atau coping mekanisme seperti apa, lalu bagaimana menentukan goals yang realistis lah gitu. Tapi saya mau kembali ke yang ini dulu Pak tadi. Sebagai Gen Z, beta juga Gen Z gitu, dan teman-teman juga banyak yang mengeluhkan hal yang sama nih sebenarnya. Merasa khawatir, merasa cemas, tapi sebenarnya tidak tahu alasannya. Jadi kira-kira bagaimana sih strategi gitu supaya kita bisa tahu kayak mengidentifikasi kira-kira alasan kenapa saya mengalami fase ini, atau saya tahu saya khawatir atau saya cemas atas masalah ini akarnya dari mana begitu. Itu bagaimana caranya Pak? Iya, ini banyak sekali ya Rinto ya. Di saat saya ini di ruang konseling baik offline ataupun online pun, di saat saya menanyakan apa perasaan kamu hari ini, atau kenapa mau konsultasi, ada masalah apa yang mau diceritakan, bingung kayak gitu. Individu ini mengalami suatu kebingungan, aduh saya kurang tahu nih saya mengalami apa, atau saya sedang di fase apa nih saya kurang paham kayak gitu. Jadi ini fase yang banyak sekali ini dialami ya oleh anak-anak muda zaman sekarang, dan sebenarnya yang tahu diri kita itu kita kayak gitu. Kita boleh bilang kita tidak tahu nih apa yang buat kita cemas, apa yang buat kita stres, tapi kita yang melewati berbagai fase atau cerita dalam hidup ini kan Rinto. Jadi sebenarnya kita yang pahami sekali apa yang menjadi suatu tekanan atau tantangan dalam hidup. Jadi sebenarnya kita harus kembali melakukan refleksi kayak gitu ya. Ini apa sih tujuan saya? Mulai targetkan kembali atau mulai nih tulis kembali. Apa yang menjadi ketakutan saya? Ketakutan saya ini ada maknanya tidak sih kayak gitu, apa ketakutan ini hanya suatu hal yang sebenarnya tidak ada arti kayak gitu. Jadi kita sendiri yang harus betul-betul menggali apa yang menjadi perasaan kita saat ini. Lalu mulai kejar apa yang berarti dalam hidup kayak gitu, karena banyak anak-anak zaman sekarang mengejar sesuatu yang mungkin tidak berarti dalam hidupnya dia, karena yaitu pengaruh dengan media sosial dan lain sebagainya. Dia melihat oh jadi ini enak, jadi itu enak, tapi dia tidak tahu apakah di saat dia mengejar itu berarti buat dirinya dia atau tidak kayak gitu kan. Jadi harus tahu dulu apa sih yang berarti dalam dirinya dia. Mungkin apa artinya saya dengan apa artinya Rinto berbeda kayak gitu. Saya mengejar A, Rinto mengejar B, tapi banyak yang mengejar apa yang kita kejar juga. Akhirnya dia tidak bisa melihat apa yang menjadi kemampuan dan artinya dia itu apa yang berarti kan. Kayak gitu Rinto. Jadi itu penting sekali untuk kita mengejar apa yang berarti dalam hidup kita. Yang pastinya itu melalui proses refleksi diri kayak gitu, supaya kita tahu. Karena kalau kita bilang oh saya tidak paham nih dengan diri saya, sebenarnya kita paham, hanya saja kita belum kembali melihat lebih dalam apa sih yang menjadi kebutuhan kita kayak gitu. Oke, berarti memang kita perlu mengenal diri lebih dalam ya, melalui proses refleksi seperti tadi Bapak bilang, bisa menuliskan sebenarnya apa yang menjadi alasan dari ketakutan, karena ya balik lagi aktor utama dari cerita hidup kita ya kita sendiri. Jadi betul. Oke, nah ini Pak tadi kembali ke yang tadi berkaitan dengan Bapak sempat mention soal bagaimana coping skillnya, coping mekanismenya begitu ketika berhadapan dengan masalah-masalah. Nah kira-kira ini kan kita bicara quarter life crisis ini kan cukup kompleks ya Pak. Ada berbagai macam hal sebenarnya yang muncul dengan berbagai macam faktor tadi, seperti faktor internal, faktor eksternal gitu. Nah sebenarnya kalau untuk membentuk suatu coping mekanisme itu sendiri bagaimana Pak? Untuk membentuk coping ini stres ya. Ya, coping stres ya. Untuk membentuk coping stres ini sebenarnya kita harus pahami dulu stres yang kita hadapi itu wajar atau tidak. Kayak gitu kan. Kalau di dalam dunia psikologi itu kan stres itu dibagi menjadi dua kan. Ada eustress dan distress. Eustress itu stres yang baik. Dan kita harus sepakat dulu sebenarnya stres itu wajar dihadapi setiap kita. Stres misalkan tekanan kuliah, tugas banyak, ngejar-ngejar dosennya waktunya sibuk, lalu misalkan orang tua pengen apa, pengen itu, kayak gitu kan, itu stres yang kita hadapi dalam keseharian kita, dan itu
bukan hanya kita, hampir semua orang berhadapan dengan stres yang sama kayak gitu kan. Nah, tapi kita harus pahami dulu apakah stres itu baik atau tidak kayak gitu kan. Nah, stres baik atau tidak itu tergantung bagaimana kita merespon. Di saat kita merespon dengan baik, contohnya oke, ada stres, tapi saya bisa tahu nih menyelesaikannya seperti apa. Ya, saya harus contoh ya, kita ambil contoh saja. Kalau tekanan kuliah terlalu tinggi, ini berarti kita harus buat to-do list yang oke nih, kayak gitu kan. Kita menjadwalkan dalam keseharian kita itu kuliah apa saja, tugas apa saja, deadline-nya kapan saja, supaya semuanya itu kan kita bisa manage dengan baik, kayak gitu kan. Berarti itu kita sudah melewati suatu proses stres yang baik. Dan itu dinamakan eustress. Nah, tapi kalau stres yang tidak baik itu di saat kita punya tekanan yang cukup tinggi atau kita berhadapan dengan suatu peristiwa kayak gitu kan, kita tidak tahu nih cara copingnya seperti apa, malah kita menghindar. Di saat dosen kasih tugas kita lari, kayak dosen kasih ini, oke, deadline ini hari ini kapan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak punya time management yang oke. Akhirnya malah dia ya sudah masa bodoh. Akhirnya dia numpuk tuh permasalahan-permasalahan yang ada kan, ujung-ujungnya di akhir semester kok mana nilai saya seperti ini, tambah stres lagi kan. Seperti itu Rinto. Jadi sebenarnya kita harus tahu cara copingnya itu dengan baik dulu kayak gitu. Jadi di saat kita ada stres ya kita harus paham bahwa itu wajar atau tidak kayak gitu ya. Dan kita harus manage semuanya dengan baik. Oke, jadi berarti suatu stres itu bisa akan berbuah positif juga sebenarnya, tidak selalu negatif. Jadi sangat tergantung bagaimana kita merespon situasi yang kita hadapi ya. Iya, bahkan kalau saya bilang itu stres itu sangat baik. Karena di saat kita stres itu, kalau kita mampu untuk melihat stres sebagai suatu hal yang positif, itu jadi sebuah alarm dalam diri kita Rinto. Jadi alarm ini kan bersifat untuk mengingatkan kita kembali kayak gitu kan. Oke, saya harus apa dan bagaimana kayak gitu kan. Karena banyak misalkan kalau kita bicara terkait dengan quarter life crisis ini, di saat ada tekanan dan lain sebagainya, dia tidak mencari solusinya, tapi dia malah menghindar dan akhirnya menjadi suatu overthinking yang berlarut kayak gitu kan. Sebenarnya kan di saat dia memikirkan tentang masa depan, di saat dia memikirkan tentang eksistensi hidupnya dia di dunia saat ini, ya dia harus punya coping yang baik kayak gitu kan. Dia harus bisa memanage, sesederhana memanage time management kayak gitu ya. Jadi saya saat ini prioritas utamanya apa kayak gitu. Apa sih yang saya kejar kayak gitu. Tidak usah muluk-muluk. Saat saya kuliah saya kejarnya itu ya hanya wisuda lulus. Per semester saya mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Itu dulu kayak gitu. Jadi tidak usah yang memikirkan masa depan saya ini saya mau jadi apa dan lain sebagainya. Kayak semua tuh ada fasenya, ada masanya. Jadi apa yang menjadi kesusahan kita hari ini ya cukup untuk hari ini saja Rinto. Jadi kalau kita terlalu berpikir yang terlalu berlarut-larut pun itu malah menyerang diri kita sendiri. Jadi sebenarnya tujuan yang tidak realistis juga itu sebenarnya yang akarnya ya Pak. Nah ini tadi kita sudah bicara soal bagaimana kemudian mengubah tadi yang stres jadi eustress atau mencegah supaya dia jangan jadi distress Pak. Kalau kita bicara soal quarter life crisis ini kan erat kaitannya dengan anak muda ya, seperti lagi-lagi. Ini kan sebenarnya banyak juga yang bilang bahwa quarter life crisis ini muncul karena datangnya berbagai macam ekspektasi atau tekanan sosial, terutama kayak distandarkan untuk usia-usia ini gitu. Kayak misalnya sekarang kayak di usia 20 harus begini, itu yang salah satu tadi yang Bapak sudah bilang di media sosial, tapi juga sebenarnya bisa datang dari keluarga. Kayak ekspektasi seperti itu. Selain mungkin ya coping stresnya yang bagus, kira-kira metode apa lagi mungkin yang mungkin bisa digunakan untuk menghadapi nih tantangan atau tekanan-tekanan eksternal yang muncul dari lebih kayak dari keluarga begitu Pak. Yang pastinya kita harus tahu tujuan kita kayak gitu kan. Yang seperti tadi saya sempat sampaikan terkait kita tahu nih apa yang berarti dalam diri kita. Nah berarti kita sudah punya nilai dalam diri kita sendiri, dan di saat kita sudah punya nilai-nilai dalam diri kita harus berani untuk
ini komunikasikan kayak gitu kan. Di saat ada suatu tekanan, misalkan kita bicara tekanan keluarga atau tekanan dari lingkungan sosial ya, yang bilang oh anak usia ini harus kayak gini gini gini, harus sudah bisa ini. Nah sebenarnya kan yang tahu diri kita adalah diri kita. Sebenarnya baik juga ada tekanan seperti itu supaya menjadi pengingat kayak gitu kan. Nah tapi kalau kita sendiri tidak punya nilai dalam diri kita, itu yang buat kita overthinking, buat kita mempertanyakan kembali kan apakah saya mampu atau tidak. Nah jadi sebenarnya kita harus punya tujuan dulu dalam diri kita. Kita punya ini terkait dengan apa sih yang berarti yang perlu kita capai ini dalam hidup ini kayak gitu kan. Itu yang harus dikejar, dan di saat ada tekanan seperti itu ya kita berani untuk mengkomunikasikan. Contohnya di usia-usia anak setelah lulus, tuntutan orang tua ya sudah lu harus kerja atau nikah kayak gitu. Padahal itu bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita berpikir ini oke, ini setelah kuliah nikah dan kerja baik kayak gitu. Tapi apakah lingkungan pekerjaan ataupun ini apa ya, orang-orang yang membuka terkait dengan lowongan pekerjaan itu ada atau tidak? Itu kan semuanya kan butuh ini proses kayak gitu kan. Jadi ini bagaimana kita ya sudah misalkan setelah kuliah memang kita tahu tujuan kita setelah ini kerja, tapi apa nih langkah selanjutnya? Kita misalkan kembangkan dengan skill-skill lainnya dulu sambil menunggu kita apply kemana saja buat CV kayak gitu kan, improve diri kita jauh lebih baik lagi kayak gitu kan. Nah itu yang sebenarnya harus kita punya. Jangan sampai kita setelah kuliah pengennya oke saya mau kerja, tapi kan ya itu belum tentu langsung dapat kayak gitu kan. Di saat belum tentu dapat itu ya kita punya manajemen yang baik dulu sama diri kita. Kalau belum dapat ya kita harus punya ini kemampuan untuk improve skill kita. Lalu kita oke, apa sih yang harus saya persiapkan? CV kita, dokumen-dokumen kita, sertifikat dan lain sebagainya kan. Itu kan semua butuh waktu, butuh proses kan. Oke, berarti memang kita perlu memaknai setiap proses yang kita jalani berarti ya Pak. Jadi tidak muluk-muluk langsung kayak menentukan tujuannya apa tanpa kemudian melihat bagaimana proses menuju ke tujuan itu. Oke, nah ini kita berbicara tentang tadi coping mechanism, coping stress sudah, lalu kita juga sudah bicara tentang bagaimana kemudian ini kita harus memperhatikan tujuan atau harapan yang realistis begitu. Lalu tadi Bapak kan ada sempat mention soal nilai-nilai. Nah ini kan mungkin juga banyak sebenarnya anak muda sekarang kebingungan dengan nilai mereka sendiri atau makna atau arti yang harusnya mereka miliki. Kira-kira bagaimana kemudian kita bisa menentukan atau menemukan nilai-nilai itu Pak? Nilai ini kan sebenarnya ini kita sendiri yang tahu ya, apa sih tujuan hidup kita kayak gitu kan. Jadi kita sendiri yang harus pahami apa sih yang harus kita kejar kayak gitu. Nilai ini kan bicara terkait dengan prinsip. Setiap orang kan harus punya prinsip kayak gitu. Kalau tidak punya prinsip kayaknya kita gampang tergoyahkan ya sama diri sendiri ataupun apalagi dengan tekanan lingkungan sosial yang ada. Nah di saat kita bingung nih oke, cara menentukan nilai seperti apa. Nah kita harus belajar untuk jauh lebih pahami apa sih yang kita mau dalam hidup kayak gitu. Tujuan hidup kita ini apa kayak gitu kan. Dari situ kita bisa menentukan kayak gitu. Atau kita bisa melihat dari berbagai kasus atau nih situasi yang ada di sekitar kita kayak gitu. Kita bisa angkat itu menjadi sebuah nilai untuk terapkan di diri kita sendiri. Contohnya misalkan ini di saat ada teman-teman yang sibuk dengan ini saat kuliah organisasi menjadi suatu hal yang menjadi prioritas utama tapi kuliah disampingkan. Nah kita bisa melihat fenomena itu, apakah saya pun akan mengikuti teman-teman saya atau tidak kayak gitu. Apakah ini kuliah lebih penting atau organisasi lebih penting, sesederhana itu. Jadi dari situ kan kita bisa menentukan nilai tujuan saya adalah kuliah adalah hal yang penting, tapi organisasi pun penting tapi bukan menjadi prioritas utama kita kayak gitu. Jadi bisa tetap berjalan, akhirnya kita tetap tahu nih tujuan atau prioritas utama dalam diri kita itu apa kayak gitu. Dari sesimpel
beberapa fenomena yang ada ya, apalagi kita bicara terkait di lingkungan ini kampus atau perkuliahan. Kadang-kadang kan banyak anak-anak yang ini lagi semangat-semangatnya kayak gitu kan, ini aktif organisasi, unit kegiatan mahasiswa, tapi lupa dengan dia datang ke sini nih untuk kuliah kayak gitu kan. Dia harus mengejar nilai-nilai juga kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana dia harus mengatur semuanya dengan baik, manajemen dengan baik kayak gitu kan. Nih, organisasi pun dia harus tetap ikut, tapi menjadi prioritas utamanya dia itu apa? Nah, kira-kira Pak, untuk tadi kan Bapak sudah bilang kita menghargai setiap proses yang ada, menentukan tujuan yang realistis begitu. Tapi juga dalam banyak kasus justru anak muda ini kebingungan dalam menentukan apa, dan saat ini juga banyak sebenarnya yang maunya apa tapi kuliahnya apa. Itu dalam menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu, mungkin teman-teman yang sudah terlanjur begitu men-set tujuan sebenarnya apa tapi kemudian kebingungan lalu memilih jurusan yang sebenarnya tidak sesuai minatnya, atau mungkin melalui proses yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu kira-kira seperti apa? Ini banyak juga ya terjadi ya. Jadi sebenarnya ini balik ke diri kita sendiri ya. Di saat kita sudah menentukan, contoh misalkan kita pengennya apa tapi salah masuk jurusan kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kan salah masuk jurusan ini pun kita harus tahu, ini saya masuk jurusan yang salah ini karena saya atau karena orang lain kayak gitu kan. Jadi kalau memang dia masuk jurusan yang menurut dia ini salah, bertentangan dengan tujuan apa yang dia mau, ya balik lagi dia harus berani mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya dia. Karena tidak serta-merta kita langsung bisa menyalahkan kan, ini bisa menyalahkan kalau ini salah jurusan dan lain sebagainya. Nah, lihat dulu waktu dia pilih salah jurusan ini karena dia sudah bingung mau pilih yang mana, akhirnya dia menentukan jurusan yang ini. Nah, kalau dia yang menentukan ya dia yang harus berani mempertanggungjawabkan. Jadi ini dari situ kita belajar untuk ini bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan kita kayak gitu, Rinto. Jadi kalau kita menormalisasikan hal ini dan akhirnya menjadi sebuah alasan untuk ini lari dari tanggung jawab, itu akan menjadi sebuah kebingungan kembali kan. Akhirnya dia tidak bisa menemukan nih tujuan akhirnya dia nih kemana kayak gitu. Apakah dia bisa tetap mempertanggungjawabkan, misalkan dia keluar dari jurusan yang salah ini, dia pilih apa yang dia mau, dia bisa tetap menyelesaikannya dengan baik atau tidak kayak gitu kan. Jadi apa yang sudah dipilih, apa yang sudah dijalani, sebenarnya kita kembali untuk mengingat kembali kayak gitu ya. Ini kenapa saya memulai dan mengambil pilihan ini, kayak gitu. Ingat kembali tujuan-tujuan kita kayak gitu. Ingat kembali kenapa sih saya memilih hal ini kayak gitu. Apa yang membuat saya pilih jurusan ini? Apa sih yang membuat saya pilih jalan ini kayak gini? Supaya kita kembali punya semangat kayak gitu kan. Terkadang kan kalau kita sudah kebingungan, kita kehilangan semangat kayak gitu kan. Ini beberapa case contoh waktu saya S2 kayak gitu ya. Ini sedikit pengalaman. Kalau S2 itu kan memang prosesnya cukup panjang dan kembali ke diri kita masing-masing untuk mengatur jadwal kita kuliah kayak gitu. Dan banyak sekali teman-teman yang waktu selesai dari S1 dia tidak tahu tujuannya itu apa. Apakah saya betul-betul, apakah S2 itu menjadi suatu kebutuhan saya atau hanya sekedar ikut teman karena teman selesai S1 mau lanjut S2 kayak gitu. Pas dia masuk S2, nah akhirnya dia bingung sendiri kayak gitu. Ini tidak bisa ikut ritme yang ada, dan dengan berbagai pengalaman, misalkan dia ikut job ini part time dan lain sebagainya, dia senang dengan pekerjaan, akhirnya dia lupa tujuan awalnya dia tuh apa, atau dia kehilangan tujuan ini saat kuliah kok kurang semangat kembali. Nah itu biasanya ya dosen-dosen selalu ingatkan bahwa ingat kembali apa yang menjadi tujuan kamu daftar S2 waktu itu. Kamu mau jadi psikolog, iya. Nah kalau mau jadi psikolog itu apa? Prosesnya ini kayak gitu. Ya harus bisa dilewati kan kayak gitu. Kayak gitu Rinto. Jadi memang penting sekali untuk tahu tujuan, punya nilai.
Oke, jadi menentukan tujuan itu penting sekali dan juga pastinya tadi kayak kira-kira seperti yang Bapak bilang tadi di awal bahwa nilai kita apa dan itu yang harusnya kita tentukan kemudian menjadi tujuan kita lalu bertanggung jawab dengan setiap pilihan atau keputusan yang sudah diambil. Jadi memang penting tadi kayak ketika mengambil pilihan atau tanggung jawab ini maka harus berkomitmen untuk bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Oke, ini menarik. Selanjutnya nih Pak, kalau kita tadi kan berbicara dari sisi pribadi yang mengalami kerentanan ini atau krisis-krisis ini. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai orang yang hidup dengan misalnya orang yang hidup dengan krisis ini gitu, sebagai teman sebaya atau mungkin teman di lingkungan kerja atau di teman kuliah gitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai teman sebaya atau teman kerja atau orang-orang di sekitar? Iya, ini penting sekali di saat kita melihat ya teman-teman kita berhadapan dengan fase seperti ini, bagaimana kita pun harus bisa memberikan dukungan psikologis kepada mereka, kayak gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan dukungan psikologis ini kan sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, kayak gitu ya, atau yang biasa kita kenal dengan psychological first aid atau dukungan psikologis awal. Nah ini teman-teman mahasiswa, teman-teman sebaya di saat menemukan atau melihat ada teman-teman yang sedang mengalami fase ini, bisa sekali memberikan dukungan-dukungan psikologis kayak gitu. Dengan sekedar kita memberikan waktu kita sedikit untuk mendengarkan mereka bercerita kayak gitu tanpa menjudge. Karena terkadang kan kita seringkali di saat nih mendengarkan cerita-cerita yang mungkin menurut kita itu tidak ada ujungnya kayak gitu ya, itu kita nih malah menjudge, kenapa lu begini saja susah kayak gitu, hanya masalah begini kenapa tidak bisa dilewati, sedangkan itu suatu proses yang berat mungkin buat dia kayak gitu kan. Jadi hanya sekedar untuk kita memberikan waktu mendengarkan kayak gitu ya. Setelah kita mendengarkan dan memang jika kita melihat banyak sekali kemunduran yang dia alami dari dirinya dia, nah kita bisa untuk merujuk kayak gitu kan. Pakai sistem rujukan, misalkan dia harus bertemu dengan psikolog kayak gitu ya, atau hanya sekedar tidak perlu sampai ke psikolog dulu tapi ke dosen PA dulu kayak gitu di lingkungan sekolah ya, di kuliah kampus, ke dosen PA dulu diskusi kayak gitu kan. Dari situ lihat perkembangannya lagi kayak gitu kan. Nah misalkan kalau masih perlu didukung ya kita rujuk lagi ke tenaga profesional kayak gitu. Jadi ini dukungan psikologis awal atau psychological first aid itu sangat penting kayak gitu ya. Jadi memang penting juga untuk siapapun kemudian menciptakan ruang yang aman dan sehat untuk siapapun begitu ya Pak. Jadi bukan hanya ini memang tanggung jawab pribadi tentang kondisi kesehatan mental masing-masing, tapi sebagai rekan, sebagai teman juga kita punya bukan semacam harusnya kita bisa memberikan dukungan begitu. Baik. Ini mungkin kita kembali lagi ke yang tadi. Kalau kita bicara tentang quarter life crisis atau masalah-masalah kesehatan mental pada remaja atau orang-orang di usia dewasa awal ini kan lekat sekali dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan berbagai macam persoalan lainnya. Kira-kira Pak, apa sih sebenarnya yang secara general saja begitu yang mungkin tips praktis atau praktek-praktek baik begitu yang bisa dilakukan oleh setiap orang atau mungkin harus banget dilakukan oleh remaja begitu supaya bisa bisa berdaya begitu secara pribadi untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan psikologis yang dialami. Oke, sebenarnya beberapa tips ini saya sudah sempat catat dan ini juga akan saya encourage teman-teman untuk bisa melakukan hal ini, apalagi saat kita berbicara terkait dengan quarter life crisis kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu jangan membandingkan diri kita ini dengan orang lain. Nah kita ambil contoh media sosial tadi ya, karena
kita ini hidup berdampingan sekali ya dengan media sosial. Ini jangan sampai media sosial ini yang menguasai kita. Nah, tapi bagaimana kita sendiri harus punya nilai supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan media sosial. Kita ambil sisi positifnya dari media sosial kayak gitu kan. Ya, apa yang menjadi pencapaian orang lain, apa yang menjadi keberhasilan orang lain itu menjadi suatu motivasi untuk push diri kita untuk bisa juga kayak gitu, tapi dengan jalannya kita, dengan prosesnya kita, bukan dengan prosesnya orang lain kayak gitu ya. Lalu juga kejar apa yang berarti dalam hidup kita ini kayak gitu. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, jadi kejar apa yang menurut kita berarti dalam diri kita, bukan apa yang berarti untuk orang lain kayak gitu kan. Lalu yang ketiga, ubah keraguan jadi sebuah tindakan. Terkadang kita penuh dengan keraguan, khawatir, belum mencoba tapi sudah ragu-ragu duluan. Coba untuk lakukan langkah-langkah kecil supaya kita pahami bahwa saya pun bisa kayak gitu. Di saat saya berhasil untuk melakukan step A, kenapa step B tidak bisa saya lakukan kayak gitu kan. Jadi coba untuk ubah keraguan itu menjadi sebuah tindakan. Kecil-kecil saja tidak apa-apa, itu namanya proses kan. Dari situ kita bisa belajar untuk mengapresiasi diri kita. Banyak orang yang melihat ini perubahan besar baru diapresiasi, tapi dalam prosesnya itu terkadang kita tidak mengapresiasi diri kita. Nah, ini yang perlu kita belajar juga. Jadi selama kuliah kita memang tujuannya kita wisuda kayak gitu. Kita apresiasi kalau kita wisuda, tapi dalam proses perjuangan kita per semester, per ujian, di saat kita berhasil belajar, nah itu kan proses untuk kita wisuda nantinya kan, dan itu perlu untuk diapresiasi. Bagaimana kalau kita tidak apresiasi dari hal-hal kecil, kita pengen hasil yang besar kayak gitu kan. Lalu ini bangun nih, kita bergabung dengan komunitas kayak gitu. Bergabung dengan komunitas ini bicara terkait dengan kita punya support system yang baik. Jadi ini kita punya teman-teman yang saling mendukung kayak gitu kan. Saling paham ini kita sedang berhadapan dengan situasi apa, seperti yang tadi sempat Rinto tanyakan ya, apa yang bisa kita dukung sama teman-teman kita yang sedang berhadapan dengan fase ini kayak gitu kan. Nah, berarti kita harus paham bahwa kita harus punya support system yang baik, komunitas yang baik, supaya mereka tahu diri kita di saat ada beberapa hal yang berubah dalam diri, yang mereka bisa memberikan masukan atau support yang baik sama diri kita kayak gitu. Lalu yang kelima terkait dengan rawat diri sendiri kayak gitu. Nah, rawat diri sendiri ini kita bicara sesederhana di saat kita stres, apa yang bisa buat kita bahagia kayak gitu. Makan makanan enak kayak gitu kan, minum minuman yang segar kayak gitu kan, lalu misalkan bertemu dengan teman, cerita, ngobrol, sharing kayak gitu ya, lalu meditasi kayak gitu. Kita punya waktu untuk diri kita sendiri juga, lalu luangkan waktu untuk olahraga kayak gitu. Karena kalau kita olahraga pastinya kita ini jauh lebih ini ya, fit tubuh kita, akhirnya kita fresh kayak gitu ya, otak kita untuk memikirkan ini hal-hal yang berat kayak gitu kan. Lalu juga menulis jurnal. Nah, ini penting seperti yang tadi saya sempat sampaikan. Jadi kita belajar untuk menulis tujuan-tujuan kita, apa yang kita pengen capai kayak gitu ya. Jadi menulis jurnal itu sendiri sebenarnya bisa menjadi mantra yang baik ya, untuk ini kita pahami apa sih yang akan kita lakukan ke depannya kayak gitu. Nah, itu beberapa tips kayak gitu. Ini Rinto untuk ini teman-teman yang sedang berhadapan dengan fase quarter life crisis ini. Oke, berarti menarik ya, banyak sekali tipsnya tadi, termasuk harus beraktivitas fisik gitu ya, supaya bisa fit badannya. Karena memang berkaitan erat begitu ya Pak, antara kesehatan fisik dengan kesehatan ini psikologis atau kesehatan mental ini. Oke, mungkin ini tadi Bapak sudah sampaikan tips-tipsnya, lalu apa yang harus dilakukan oleh remaja untuk bisa memiliki kondisi kesehatan mental yang baik. Terakhir mungkin ada pesan mungkin Pak untuk Gen Z atau siapapun sekarang yang mungkin sedang berjuang dengan quarter life crisis ini. Oke, pesan saya sebenarnya ini teman-teman harus tahu tujuan teman-teman hidup itu seperti apa kayak gitu ya. Kalau kita menghabiskan waktu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak ada habisnya kayak gitu. Jadi dari situ kita ini tahu apa sih yang
bermakna kayak gitu ya, yang perlu kita kejar. Nah itu semua kan berdasarkan nilai-nilai yang kita bangun dari diri kita sendiri kayak gitu. Dan jangan lupa untuk mengapresiasi diri kita, karena terkadang kalau kita bicara terkait dengan quarter life crisis itu kekhawatiran, kegelisahan ya, ini keresahan yang kita alami tanpa kita mengapresiasi ini proses yang sudah kita lewati kayak gitu. Jadi dari situ kita belajar untuk mengapresiasi hal sekecil apapun supaya nanti ke depannya kita jauh lebih memahami tujuan hidup kita ke depannya, Rinto, kayak gitu. Oke, terima kasih Pak yang sudah memberikan banyak, sudah membahas banyak hal tentang quarter life crisis, terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan psikologis yang dialami di usia-usia dewasa awal. So, seperti itu pembahasan kita pada hari ini di topik quarter life crisis menghadapi ketakutan menjadi dewasa. Jadi untuk sahabat Undana, dimanapun kalian berada, penting sekali untuk menentukan nilai atau arti apa yang ingin kita kejar dan menentukan tujuan yang realistis. Kemudian ubah setiap keraguan menjadi tindakan. Lalu pada akhirnya kita harus belajar untuk menghargai setiap proses atau pencapaian-pencapaian kecil yang telah kita capai sehingga kita bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang lebih besar lagi. So seperti itu untuk Undana Podcast kali ini dengan topik quarter life crisis menghadapi ketakutan menjadi dewasa bersama saya Rinto Kaleka, dan sampai jumpa di Undana Podcast selanjutnya.